Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, kita sekarang lanjut ya. Di video kali ini saya mau coba lanjutkan tentang belajar install ya. Nah, ini kita coba menginstal Windows ya, sistem operasi Windows 10 di aplikasi VirtualBox. Karena kemarin kita coba install Ubuntu 25.04 itu mandek ya. Apa namanya, berhenti ya, dia berhenti di detik-detik terakhir ya. Sekarang saya mau coba kalau install Windows sama atau enggak. Kayaknya sih kemarin ketinggian tuh versi ininya, versi Ubuntunya. Oke, ini tampilan awal. Pertama, ketika teman-teman mencoba melakukan instalasi sistem operasi Windows. Jadi, ketika ini prosesnya sama ya. Nah, ini prosesnya sama dengan apa sistem operasi yang kemarin. Jadi saya mencoba menginstalnya menggunakan media installer flash disk ya. Saya mencoba menginstalnya menggunakan media flash disk. Jadi ketika sudah mendownload file ISO-nya, kemudian di burning ke CD atau DVD atau ke flash disk ya. Sepertinya kalau burning ke DVD udah enggak ya, udah kurang, karena kalau dilihat itu sekarang ISO sistem operasi besar-besar, jadi ada kemungkinan sudah tidak mencukupi kalau misalnya kita burning ke sebuah CD-ROM atau DVD-ROM. Maka saya coba di installnya. Kalau teman-teman mau coba ini ya, install real time, bisa media installer menggunakan USB. Nah, karena ini ya apa VirtualBox, maka tidak atau belum membutuhkan flash disk atau USB. Jadi ini untuk pembelajaran ya. Oke, di tampilan ini, tampilan pertamanya Windows Setup. Seperti biasa ya, kita diminta untuk memilih bahasa instalasi. Jadi di sini ada pilihannya, oh cuma satu, English ya. Nah, kemudian time currency ini kita sesuaikan dengan Indonesia, Jakarta. Oke, Indonesia. Kemudian keyboard atau inputnya itu US ya. US itu biasanya yang QWERTY. QWERTY ya, QWERTY. Nah, kemudian setelah sudah seperti ini settingannya, kita pilih next. Lalu ada informasi install now, tombol ya, tombol install now dengan pilihan repair. Nah, kapan kita menggunakan repair, kapan kita menggunakan tombol install now. Kalau misalnya teman-teman mau install clean, install bersih di harddisk kosong terutama, maka bisa menggunakan install now. Tapi kalau misalkan harddisknya sudah ada isinya, maksudnya sudah ada Windowsnya tetapi Windowsnya rusak ya, kita bisa menggunakan yang repair your computer, tapi mesti disesuaikan lagi. Jangan sampai Windows yang terinstall di komputer teman-teman itu dia versinya 11, lebih tinggi atau lebih rendah, sementara yang kita buat media installernya itu media yang untuk install Windows 10 ya, Windows 10 dengan 64 bit. Nah, tapi kalau misalkan sudah sama nih, ternyata Windows 10 juga, lalu kita lihat tadi yang 64 bit atau yang 32 bit ya, takutnya nanti ada crash
walaupun sama sistem operasi tapi arsitekturnya berbeda. Nah, kalau misalnya sudah yakin dan ingin merepair, maka kita bisa pilih repair. Tapi kalau misalkan kosongan, maka kita bisa pilih aja install now. Oh ya, sama satu lagi, untuk yang repair ini, karena versi Windows-nya itu banyak ya, ada yang 2H min sekian-sekian atau 2HXX. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Jangan sampai Windows-nya sudah sama versinya, kemudian arsitekturnya juga sudah sama, tapi ternyata versi dari Windows 10-nya itu berbeda. Takutnya kita download yang belum diupdate, sementara Windows kita itu sudah full update. Nah, itu takutnya nanti crash juga ya. Oke, daripada lama-lama kita langsung pilih install now. Setup is starting. Kalau install Windows sih ya lumayan mudah-mudah ya. Nah, pilihan kedua, kita diminta untuk mengisikan key product ya, lisensi ya, nomor kode lisensi. Kalau kita punya bisa langsung diinstal atau diisikan. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak punya, maka pilihlah yang I don't have product key ya. Kemudian kita klik atau kita lanjut, setelah diklik tadi itu kita langsung dibawa ke sini ya. Nanti jadi kalau misalnya kita tadi pilih yang I don't have key, product key atau lisensi key, nanti akan diminta setelah beberapa hari kita menggunakan. Jadi kita masih bisa menginputkan kode lisensi di saat kita sementara menggunakan ya. Jadi nggak harus mengisi di awal, kita bisa di pertengahan atau di akhir pada saat kita menggunakan Windows tersebut. Nah, pilihan atau tampilan berikutnya yaitu kita diminta untuk memilih sistem operasi yang mau diinstal ya. Nah, ini arsitekturnya 64 semua, modify-nya 2023, tapi yang membedakan ini dia ada home, kemudian ada home N, ada home single language, ada education, ada pro, ada education pro, ada workstation. Nah, biasanya masing-masing tipe itu ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi kalau saya sarankan jangan pilih yang home ya, karena yang home itu kekurangannya lebih banyak daripada yang di atasnya, seperti education atau workstation ya. Jadi pilihlah yang pro ini saja ya. Jadi pro atau pro education atau pro for education atau pro for workstation. Ini masuk nggak ya suaranya? Mudah-mudahan sih enggak ya. Nah, kita pilih yang pro, kemudian di sini ada deskripsinya ya. Ini ada deskripsinya, kemudian kita next. Nah, setelah di next, tampilan berikutnya yaitu membaca lisensi ya. Jadi last update itu di Juni 2021, mengisi tentang bla 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 sekian. Teman-teman bisa baca kalau mau baca, kalau nggak mau baca bisa langsung centang, karena kalau nggak dicentang ini mati ya, ini disable, kita nggak bisa ngeklik. Jadi kita harus centang baru aktif. Nah, kita next. Nah, ini selain tadi ada pilihan di awal, ada juga pilihan pada saat kita proses melakukan instalasi. Jadi di sini ada pilihan upgrade dengan asumsi file, settingan dan aplikasi itu tetap ya, tidak ada perubahan.
Dan yang kedua, install Windows only ya. Nah, ini kita pilih yang pilihan kedua. Kalau misalnya kita mau install full clean ya, tidak ada embel-embel settingan yang dulu kita sempat setting. Tapi kalau misalnya kita mau menggunakan settingan lama, kita pilih yang nomor satu. Nah, di sini karena kasusnya kosongan, maka kita pilih yang install Windows only. Nah, kemudian kita dibawa ke partisi ya. Nah, untuk sistem operasi Windows itu kalau misalnya partisinya sekian itu sepertinya kurang ya. Jadi diasumsikan itu minimal lah 100 ya kalau yang realnya, karena ini apa virtual, jadi kita pilih 30 saja. Nah, di sini ada dua ya. Ini terbentuk pada saat kemarin saya ini coba menginstal Ubuntu ya. Jadi awalnya itu nanti kita seperti ini harusnya ya. Nah, jadi pilihan seperti ini. Ada total, ada free. Dia masih unlocate space. Nah, kita bisa pilih. Kemudian di bawahnya ini ada tombol refresh, load driver, delete, extend, format, sama new. Nah, kita pilih new. Di sini diminta ukuran berapa. Karena kita 30, maka kita pilih 130 ya. Tapi kalau misalnya ada 500, nah kita bisa bagi tuh. Untuk partisi sistem sekian, untuk partisi data sekian, untuk partisi hiburan sekian. Nanti bisa dipilih sini. Selama dia masih unallocate, maka masih bisa diotak-atik ya. Ya walaupun kalau sudah allocate juga masih bisa diotak-atik ya, tapi mendingan kalau mau otak-atik kita yang unallocate. Jadi belum ada lokasi ditempatkan di mana atau diposisikan seperti di mana. Maka kita pilih apply, bla 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 bla. Oke, nanti dia kan kita pilihnya satu, tapi dia butuh beberapa partisi untuk menjalankan secara normal. Maka kita pilih oke saja. Nah, langsung dia akan berubah ya. Ada dua partisi, padahal tadi kita pilihnya satu saja. Nah, ini yang tadi yang muncul ya, bahwa sistem operasi Windows ini tidak bisa berjalan normal kalau tidak ada partisi ini. Nah, kalau sudah ada pilihan seperti ini, maka kita pilih partisi ini partisi 2 ya. Dalam hal ini saya memilih partisi 2 karena memang hanya satu partisi. Tapi kalau teman-teman ada banyak partisi bisa dipilih yang lain. Sini saya pilih partisi 2 dengan kapasitasnya 30 GB. Lalu kita next. Nah, ini prosesnya. Proses ini tergantung dari teman-teman ya, komputernya teman-teman, speknya komputer apakah mumpuni atau dengan dalamannya oke lah. Kalau dalamannya oke ya lumayan ya, cuma cepat maksudnya. Tapi kalau misalnya dalamannya tipis-tipis, setengah bagus ya, ya itu bisa ditunggu lah, kira-kira kita minum satu cangkir kopi ya. Tapi kalau misalnya ada bahasanya itu spek spek kentang, kalau spek kentang itu ya paling lama ya seharian ya, tapi jarang. Apalagi sekarang-sekarang ini pasti teman-teman udah punya speknya spek dewa ya, spek keren lah kalau istilahnya sekarang. Oke, ini kita tunggu saja. Sambil menunggu saya mau apa ya, mau coba bermain gitar. Ini ada gitar nganggur, gitarnya teman. Kira-kira masuk nggak nih suara ini? Ada nggak? Masuk ya.
suaranya semper. Oke, ini udah masuk restart. Bisa pilih restart now atau kita tunggu aja sampai habis ya. Nah, tadi itu ada pilihan boot, kita tekan F12, tapi masing-masing komputer itu beda untuk masuk ke boot menunya ya. Kebetulan ini tekannya F12. Nah, di sini ada pilihan. Kita mau boot langsung melalui hard disk atau boot melalui yang lain, apakah floppy disk atau CD-ROM atau LAN. Untuk pilihan yang kedua, continue booting, karena tadi kita sudah menginstal atau sudah memasukkan ke hard disk, maka kita pilih yang hard disk ya. Ya, jauh. Kita terlambat tadi. Nah, kalau terlambat tadi itu ada pilihannya ya. Kalau kita tetap mau boot melalui CD, kita tekan sembarang. Tapi kalau tidak, kita biarkan saja. Nah, ini sudah masuk, just moment.
lumayan. Cek satu, oke. Nah, ini tampilan berikutnya. Jadi kita diminta memilih lagi ya, yang mana. Apakah Indonesia benar untuk daerah kita sekarang? Ya kita pilih yes ya. Nah, kedua, apakah keyboardnya benar menggunakan English US? Ya benar lah. Nah, kita mau nambahin ini nggak, layout yang cadangan ya? Gak usah ya, kita skip. Now we have some important setup to do. Go ahead. Network. Sit back, please don't turn off your device. Oke, bos. Still setting things up. Okay. Thank you for your patience. We are still working. Okay, boss. Please don't turn. Okay, we got that this part of settled. Okay. Just moment lagi. Oke. Kita biarkan. Nah, ini press any key to boot CD. Kita abaikan saja. Jadi dia langsung boot ke komputer hard disk ya. Just a moment. Oh ya, sebelumnya untuk yang belum subscribe ya, mungkin lupa atau apa merasa ini belum mumpuni atau apalah. Jadi ayo kita sama-sama maju dan berkembang dengan cara teman-teman bikin juga channel, nanti kita saling subscribe. Nanti setelah saling subscribe kita bikin komunitas dan ya pokoknya kita saling support lah. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe, terus klik juga tombol share dan lonceng, serta jangan lupa komen ya. Oke, mungkin tampilan belum terakhir ya, masih di pertengahan karena kita belum sempat setup akun. Nah, setelah ini kayaknya kita disuruh minta setup akun nih. Setup personal, setup organization. Nah, biasanya karena kita pemakaian pribadi atau komputer pribadi, maka pilihnya yang setup for personal. Tapi kalau misalnya komputer kantor, biasanya sudah di setting sama IT kantornya. Jadi kita nggak perlu setup lagi untuk organisasi.
pilih ini, kemudian next. Nah, kalau tadi belum pilih, nextnya disable ya, atau nonaktif. Kalau, nah ini ada lagi, add account. Nah, kita bisa nge-create akun apa, Outlook ya, atau sync in dengan security key, atau offline akun, atau yang lain-lain. Kita coba next, bisa nggak ya? Kalau next bisa nggak? Oh, dia nggak bisa. Ternyata dia minta mengisi email ya. Kita pilih yang offline aja. Ini diminta koneksi. Kalau kita next nggak bisa, kayaknya kita pilih limited experience saja. Coba kalau kita next ya. Oh, kembali lagi. Maka kita pilih limit experience ya. Di sini who is going to use this PC? Siapa nih kira-kira nih? Ya, misalkan siapa ya? Sembarang saja ya. Misalnya Hendra. Ini dikatakan lebih baik menggunakan online account, tapi karena kita atau teman-teman ini nggak punya akun online, terutama khususnya untuk Outlook atau email Microsoft, ya kita pilih yang offline aja. Kemudian next, password. Nah, password di sini harus, kalau yang saya sarankan ya, yang sekarang sudah model-model security yang harus diikuti, biasanya tuh harus ada huruf besar, ada huruf kecil, ada angka, ada special karakter, ada huruf besar lagi, huruf kecil lagi, angka lagi, special karakter, dan begitu seterusnya. Dengan minimal karakter itu dulu 4 karakter, kemudian naik berubah menjadi 6 karakter, lalu 8 karakter, dan sekarang itu paling minimal lebih baik itu 12 karakter. Nanti kita ini ya, saya mau coba bikin video khusus untuk bahas password ya, bagaimana cara bikin password yang baik dan benar. Ini kita sembarang saja, atau karena ini masih uji coba ya, atau media pembelajaran, biar kita nggak pusing-pusing menghafal password, kita bikin yang gampang dulu. Nih, ABCD 1 2 3. Next, confirm atau kita ketikkan kembali password yang tadi kita bikin. ABCD 1 2 3. Oke. Nah, si Microsoft ini dia punya pertanyaan kunci ya. Jadi di sini dikatakan create security question for this account. Jadi kalau misalnya akun ini lupa password, maka ada bala bantuan nih. Bala bantuannya dari sini ya. Jadi kita diminta untuk menjawab 3 pertanyaan yang disediakan. Pertanyaannya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, kita jawab 3. Kira-kira apa saja? Nah, kalau saya biasanya mengurut saja ya, biar mudah. What's your first pet name? Nama apa ya? Misalnya Joni. Joni. Ini untuk yang punya nama Joni, mohon maaf ya. Ini bukan bermaksud ya. Jadi ini hanya biar mudah diingat, atau janganlah nanti ya ada ini ya, ada sesuatu yang
bermasalah, jadi kita coba yang lain. Pertanyaan nomor 2. What is the name of city where you were born? Bisa jadi Jakarta ya. Jakarta. Next, pertanyaan kedua. Childhood, nama kecil saya siapa ya? Bolo. Jadi Jakarta, Bolo. Yang ketiga apa? First name of your oldest cousin. Parents name, pet name. Ini aja ya. What's the name school? Donat. Nah, donat atau doski ya. Doski ya. Oke. Next, Jakarta, kemudian Bolo dan Doski. Nah, itu harus kalian ingat, karena jangan sampai lupa password, lupa juga itu pertanyaan dan jawaban. Karena kalau sudah lupa pertanyaan dan jawaban, itu kelar. Artinya kalian nggak bisa ngutak-ngatik lagi atau mengembalikan lagi akun yang di PC tadi ya. Sini always have use access ya to your reason. Oke, kita pilih not now saja ya. Tapi baca dulu nih. When you not now. Nah, kemudian sini pilihan terakhir ya, kalau tidak salah kita diminta privasi apa saja yang harus atau yang akan kita berikan ya. Misalkan ya, ini location, kalau saya sih jarang, diagnostic data juga jarang, Tyler experience jarang, advertising jarang, inking dan typing juga jarang, serta find my device. Ya walaupun ini bagus ya, find my device, tapi saya jarang mengaktifkan. Langsung kita accept. Nah, ini udah just moment. Oh, masih ada lagi. Let's customer share variant. Oh, skip saja. Hai. We are getting everything. Okay. Kalau ini bisa, berarti nanti saya download Ubuntu versi 24 ke bawah ya. Mungkin 22.04. Atau 20.04. Cek satu. Leave everything to us.
Ya, oke. Sudah. Browse, kita close aja ya. Nggak perlu ya. Nah, ini tadi ada info. Nah, pada saat kita selesai menginstal sistem operasi, terutama Windows, ini ketika kita sudah terkoneksi ke internet, biasanya dia langsung mencari driver untuk display ya, sehingga tampilannya tuh nggak terlalu kotak sekali. Kita lihat settingannya dia itu berapa kali berapa ya resolusinya. Nah, ini masih standar 1024 kali 768. Oh, dia sudah super nih 1600. Oke, kita klik keep change 100% recommended. Oke, kita close. Nah, tapi dia tampilannya begini nih. Ada agak sedikit ini ya. Karena dia di sini tadi masih mencari driver melalui Windows Update. Oke. Oke, no for newer update. Oke. Berarti kita nggak apa lah. Kita update aja dulu ya. Check for update. Nah, kita lihat tadi ya. Jadi kalau kita mau out, kok sini ya. Nah, ini. Oh iya ya, ini kan ini ya. Nah, kalau kita mau lihat tadi itu di mana ya? Oh nggak apa ya, kita biar jalanin dulu setting ini aja nih, update-nya. Update-nya kita tungguin. Nih, kita lagi ngedownload ya. 4%, 8%, wah 100% langsung. Oh ini dia nih. Jadi Windows 10 versi 22H2 ya. Nah, ini juga perlu dilihat nih. Selain Windowsnya sama, kemudian arsitekturnya juga sama, ini juga perlu disama. Jangan sampai Windowsnya versi 24H2 atau H4, sementara di media installer kita yang mau dijadikan sebagai recovery atau repair Windows itu yang terinstall Windows 10 versi 22H2. Takutnya nanti ada crash, jadi pastikan di sistem operasi yang sama ya. Ngantuk bos. Oke, kita tunggu ini pending install, download, install. Kita tunggu ya. Mungkin nanti proses ini kalau misalnya terlalu panjang, nanti saya coba di cut ya, cut atau dipercepat lah.
Minum dulu guys. Alhamdulillah. Oke, lewat satu. Nah, di sistem operasi Windows ini dia itu sudah punya apa level security sendiri ya. Dia ada di namanya itu Windows Defender. Windows Defender itu bagus, cuman kita memang juga sama ya, perlu update juga ya. Tapi kadang masih ada ini ya, mungkin ada yang lolos juga kalau misalnya kita lupa update. Jadi disarankan ya kita sering-sering update lah. Oke, downloading, installing 14%. Hmm. Oke, satu persatu. Nah, ini update di 2003, ini 2024, ini 2025. 2025, 2025 semua. Ngantuk. Oke, dia membutuhkan restart ya guys. Kita tunggu sampai semuanya. Ya, walaupun nggak bisa semuanya ya, tapi ditunggu sampai selesai nih yang download sama yang sementara install. Karena takutnya crash nanti kalau sementara download kita restart, atau sementara install kita restart.
Oke, masih 40% install. Masih ingat gak video saya pertama yang ini nih? Bisa ubah kayak gitu kualitasnya. Itu nanti cari aja videonya. FYP saya pin di depan itu pakai kamera HP. Bisa lumayan hasilnya. Teknik lighting, teknik lighting juga. Semangat masuk live-nya, ya dong. Apalagi di 17 Agustus ya. Harus semangat semangat. Bahas apa ini? Coba disimak dulu lah kak ya. Tentang live streaming kan, perkontenan ya, lighting dan lain sebagainya. OBS, itu live studio. Guys ya, semangat semangat. Jam berapa ini? Jam 11. Oke, ada yang mau tanya-tanya lagi? Oke, masih 20%. Saya tinggal bikin susu dulu guys ya. Nah, di sini ada informasi guys ya. Get ready for Windows 11. Kalau kita mau lihat apakah spek komputer kita mumpuni untuk bisa ngejalanin, bisa di sini cek hardware requirement. Tapi kalau yang males ngupdate atau ngupgrade yang dari bawaan ini, bisa ini ya, bisa download ISO-nya, nanti install fresh. Karena biasanya itu waktu awal-awal muncul Windows 11 itu ada yang namanya spesifikasi khusus. Jadi nggak semua komputer sekarang bisa install Windows 11. Terutama itu di daerah TPM ya. TPM-nya masih berapa gitu, saya lupa. Jadi di situ kalau TPM-nya nggak segitu atau kurang, itu nggak bisa sama sekali menjalankan instalasi Windows 11. Tapi sekarang-sekarang sudah banyak aplikasi yang bisa ngakalin biar laptop jadul itu bisa jalan Windows 11. Wah, installnya lama ini ya, yang Win 2025 -8 kumulatif update. Wah, dia update-nya kumulatif ya. Oke, ngebut ngebut ngebut. Wah, 20 langsung 44. Cek satu. Ayo lagi dong ngebutnya. Masih banyak nih yang belum.
Ah iya, tadi mau bikin susu lupa lagi. Aduh, karena terpesona tadi, karena langsung ngegas dia dari berapa? 20 ke 44. Oke, saya tinggal dulu bikin susu. Untuk teman-teman yang lain kalau misalnya ngerasa masih lama atau kelamaan bisa kayak saya nyiapin makanan gitu atau minuman biar bisa dicemil-cemil sambil nungguin.
74. Cek satu. Oke, masih ada. Nah, kalau dari proses instalasinya sih udah selesai ya. Ini hanya update. Jadi biar sistem operasi Windows kalian yang sudah baru-baru diinstal itu update dengan security dari si Windows-nya, maka kita alangkah baiknya langsung update ya. Dan juga siapa tahu ada beberapa driver yang apa ya, harus diupdate ya. Kayak kita bisa cek dulu ya. Oh, ini dia nggak ini sih ya. Kita cek nih di task manager, device manager nggak ada ya. Nggak ada. Tunggu dulu ya, selesai ini. Kita bisa ketik di sini. Nah, device manager. Nah, ini kan ada beberapa ya. Ada beberapa yang masih belum dapat drivernya. Kalau kelihatan nggak ya? Magnifier. Nah, mana nih? Nah, ini ya. Jadi agak lambat. Nih, ada dua hardware atau device ya yang belum dapat drivernya atau belum kompatibel lah. Oke, tadi 44, sekarang 74. Oke, kita masih bertahan. Mudah-mudahan sebelum salat zuhur ya kelar. Biar kita lanjut ke instalasi yang berikutnya.
75 75. Oke, 88. Sedikit lagi, guys. Kita masih semangat. Oke, pending restart. Pending semua restart ya. Oke, kita tarik ke bawah. Kemudian kita lihat di sini. Kalau ada warna merah ya di sini ya, itu ada informasi ya.
Nah, informasinya kalau bukan kita suruh restart, kita suruh update. Kemudian kalau di startnya juga ada warna seperti ini, titik, itu biasanya ada informasi nih. Kita suruh update dan shutdown atau update dan restart. Kita update dan restart ya. Kita lihat apa sih yang beda gitu. Minum lagi ya. Kalau lihat cuaca ya lumayan lah. Kita tunggu ya. Udah aku top upin sekitar 400 koin 100.000. Kayak HP iPad harus di PC dong, karena aplikasinya pakai OBS, Open Broadcast System kalau nggak salah. Kayak apa, jadi ini emang buat live stream. Ini kayaknya ada masih ngerem. Terima kasih infonya, sama-sama. Semoga membantu. Itu ini rentalnya ada lama karena sambil live ya. Ini pengennya pakai ya, karena thank you yang rental player itu rental player tuh siapa tahu live yang bermanfaat buat teman yang pengen oke. Nanti bismillah lagi habis rental kita juga jelasin sih, tapi nanti bismillah lagi di live rental ini sebenarnya bahan konten itu ada banyak ya, ada soal konten hikmah, share, terus apa sih sushi lebih edit, coba nggak bisa edit sekarang, harus ada ini apa, ada requestan review restoran Monaco, jadi nanti agak sore harus pergi setelah jam 12 pergi.
Wah, lumayan juga ya. Render selesai ya. Si pemula belajar di CapCut jadi pusing juga bang, karena sudah coba-coba hasilnya nggak maksimal. Aku awalnya juga gitu om. Semua berawal dari pemula. Tahun kemarin itu, tahun lalu tuh, 2 tahun yang lalu tuh maksud tuh benar-benar nggak ngerti CapCut. Kita cobain CapCut, transisinya gampang, cara cara ini itunya gampang, ternyata enak juga, lebih mudah daripada Adobe atau apa sih, DaVinci. Mineralnya yang banyak tuh nama trennya, nama tren atau nama anime atau nama lokal itu banyak banget sama Basic Ways, Expect November, November, Mansirah. Medan ada bang, ada semua bang, insya Allah ada bang. Kalau bandara gede-gede. Pas soalnya pada jalan sore gas nggak diganggu kemana-mana. Pas kemarin acara. oh enggak, gua share tentang masalah Shopee affiliate. Jadi storybook TikTok update termasuk Shopee affiliate. Saat ini sebenarnya cuma ini udah Kalau asli dia gua lagi masih BO guys. Ya contoh kasih runtuh kiwi sama kasihan. Iya kasihan lah. Kenapa matanya sakit? Nih ada makmum itu baru bengkak. Info obat yang bisa langsung berhenti ini. Selama dekat tapi langsung pinta, hati hancur muka salah salah. Siapa es itu? Esmu? Sini ku suapku. Sini ku suapku. Sini ku suapku. Sini ku suapku es. Nakapang punarapangan di ano guys, tanya baju punya kasih sepatu ditempelin ini kasih siapa es siapa itu dia hanya meme enak toh bukan tapi malu kak, kenapa malu kita sombong aja. Tolong panggilkan nama aku, bilang Pipo balik gaji itu makan ki. Hei jangan kamu maga jatuh tongan nih, jatuh no. Halo kecil aslinya masih sekolah iya masih sekolah kecil aslinya mau panci memang mak bahasa nggak paham tiga lihat gambar tak kenapa kak melu sekolah tanda rumput gajah itu tanya tuh banyak oh itu kak betul aku yurana panggung tinggi nah ini 155 157 dia mak gerak jalan dulu bah mak gerak jalan kenapa kaknya menjaga tak ada sih pak kasih kalau masih gerak jalan barisan kelima kak setim kalau bukan kelima barisan kelima halo boleh boy siapa siapa aja aku kak aja makasih ya
baru ini. Ada. Oke, sudah restart dia. Ternyata dia masih 9%, guys. Jam berapa live lagi? 15.30, 19.20. Untuk kakak Anggrayani ya, untuk Ya nggak ada yang masak. Gak suka aku gitu apalagi nih tele lagi ini capek aku. Madura kaya Madura. Raja Pasar. Langsung bisa kita dimakan. Oke, sudah jalan. Oke, nanti kita lepas nih ya CD-nya karena dia selalu baca. Nanti kita lepas. Oke, kita lihat nih hasilnya bagaimana. Apakah sudah? Sepertinya belum ya. Kita lihat sepertinya belum nih. Masih ada naik turun dari tampilan. Karena bertanya nanti. Halo Iwan, halo Januar. Pernah lihat kontennya di Japay kalau nggak salah? Iya, aku jadi BA-nya, tapi bukan kerja di situ. Kak bisa sendawa disengaja gitu nggak Kak? Nggak bisa. Halo Daniel. Kalian thank you ya udah follow. Kalian jangan lupa absen guys. Pesawat dan main aku di pesawat gak boleh main HP. Masalahnya ini juga pesawat. Sudah canggih sih di pesawatnya. Pesawatnya sudah canggih. Dan ini tahun 2025 dan telepon berbagi ya. Sekarang mau laporan dia, ini dia. Mau laporan turunin ketinggian. Ketinggian menghayal. Pesawat air ini pesawat air. Air laut, bukan air darat, air laut. Oh, hasilnya ada di Instagram. Share absen Nagatika. Karamos terima kasih. Cocok ya Kak, semoga langgeng. Aldan Zahra 3 Agustusan. Dapat bonus lagi 2 tali bebas pilih warna. Dapat bonus lagi PWS yang perempat. 30%. Tadi 9%, sekarang 30%. Oke. Wah, restart lagi. Semangat untuk
para pejuang penginstal sistem operasi Windows ya, semangat untuk update-nya sama yang lain-lain. Ya, walaupun saya juga masih menggunakan Windows ya, karena memang ada beberapa pekerjaan yang belum bisa move on dari Windows. Oke, ngebut nih, ngebut. Eits, berhenti lagi. Jam 12 kurang, guys. Sembilan puluh, mantap. Sembilan tiga, 7% lagi, ayo.
cleaning up, pembersihan ya, bersih-bersih. Setelah di download, kemudian diinstal, kemudian dihapus biar nggak menuhin ya. Yes, sudah selesai dan masih dia. Passwordnya apa? A, B, C, D, 1, 2, 3. Kayaknya mau dirubah lagi deh nih. Mau dirubah dulu nih tadi ini ya. Biar nggak ada kayak gini ya. Atau kita bisa main di sini nih. Harusnya ada ini nih, ada apa? Ini insert guest additional CD image. Nanti kita install ya. Biar dia ngebaca full layar dari si hostnya ya. Langsung aja kita install. Belum ya? Wah, nggak mau ini ya. Oke, kita ganti dulu ya. Display setting. Ini jadi 194. Oke.
Oh, soundnya masih belum dapat. Oke, nggak apa. Kayaknya udah semua ya. Oh, belum nih. Kita input dulu. Oke. Kita jalanin. Select run. Oke. Yes. Satu apa dua nih? Oh, dua ya. Oke, kita next. Jadi welcome to Oracle VirtualBox Guest Edition. Ini versinya 7112. Kita next. Space available tinggal 6 GB guys. Tadi 30 GB. Gak masalah. Oke, kemudian kita install. Selesai.
Cek.